Ya, selamat siang ya, siang menjelang sore ini. Kita ketemu lagi di channel Heri Heriansah. Kali ini kita akan coba bahas sebuah isu ya yang cukup hangat. Sampai kemarin tuh ada aksi mahasiswa di Jakarta mengenai isu ini gitu. Yaitu isu pencalonan Presiden Jokowi untuk yang ketiga kali atau presiden 3 periode. Nah, kemudian wacana ini menjadi sebuah bola liar lah gitu. Menjadi sebuah wacana yang kemudian menimbulkan berbagai macam opini, bahkan gesekan di tengah masyarakat itu sendiri. Saya yakinnya bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah paham. Ini kalau sampai wacana ini digulirkan akan menimbulkan permasalahan ya. Ada beberapa permasalahan yang saya catat gitu ya, bahwa ini akan menimbulkan satu ekses yang besar gitu. Yang pertama, untuk memuluskan langkah Pak Jokowi maju sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya itu, kita harus mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar 45. Yang kalau dalam catatan saya, kalau tidak salah itu sudah diamandemen 4 atau 5 kali, saya lupa ya. Ini kita amandemen lagi. Hal ini jelas ya, sangat mencederai semangat reformasi yang sudah kita bina kurang lebih selama 24 tahun ini ya. Masa kita mau balik lagi? Kita kemarin capek-capek reformasi, menumbangkan rezim yang berkuasa sekian puluh tahun, lalu balik lagi nih mau presiden 3 periode. Apa yang kemudian nanti menghalangi kedepannya undang-undang ini diamandemen lagi? Presiden boleh 4 periode, 5 periode, dan seterusnya, balik lagi aja kayak awal. Gak usah diamandemen gitu kan. Nah ini yang kemudian akan terjadi satu gesekan yang luar biasa nanti di masyarakat, saya yakin. Kemudian permasalahan yang kedua adalah waktunya yang sangat singkat, sangat terbatas. Bulan Juni ini kita sudah akan masuk tahapan pemilu ya, sosialisasi pemilu untuk pemilu tahun 2024. Mau kapan lagi mengadakan lobby-lobby di parlemen untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45? Saya rasa waktunya juga sudah tidak memungkinkan ya, sangat mepet sekali gitu. Belum lagi penolakan yang akan terjadi di parlemen itu sendiri oleh anggota parlemen yang ya dalam tanda kutip oposisi lah, katakan begitu ya. Ada kekhawatiran kan kalau misalnya 3 periode nih terjadi gitu, apa yang kita sering dengar joke gitu ya mengenai pemilu, kalau di negara maju seperti negara Jepang atau Korea, itu hasil pemilu bisa diketahui dalam beberapa jam, sudah tahu hasil pemilu. Kalau di Amerika dalam hitungan menit bahkan sudah ketahuan siapa presiden yang akan terpilih. Kalau di Indonesia belum pemilu tuh sudah tahu kita siapa yang menang gitu. Mungkin itu yang akan kita hindari gitu ya. Nah, yang paling berat sebenarnya yang kemarin juga terjadi adalah penolakan dari mahasiswa. Ya, kita tahu belajar dari sejarah bahwa 2 orang pemimpin besar ya yang ada di negeri ini ya berakhir gitu ketika mahasiswa sudah turun ke jalan menyuarakan aspirasinya menentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada masa itu, akhirnya tumbang gitu. Apakah Pak Jokowi siap kemudian berhadapan dengan mahasiswa kayak rezim-rezim yang sebelumnya gitu? Karena saya yakin mahasiswa hampir semua ya, kemarin aja kita lihat sekian banyak mahasiswa yang menolak gitu loh wacana ini. Nah ini kan dulu waktu tahun 98 tuh ada anekdot gitu ya. Mahasiswa takut sama dosen takut sama dekan takut sama rektor takut sama menteri takut sama presiden takutnya sama mahasiswa, balik lagi ke situ akhirnya. Nah ini yang kemudian perlu difikirkan gitu ya, ekses yang sangat luar biasa gitu nantinya ya. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah risiko biaya sosial yang harus dibayar seandainya wacana ini kemudian direalisasikan gitu. Saya rasa cukup lah sudah ya. Mari kita sama-sama berpikir secara jernih gitu ya. Mari kita sama-sama berpikir secara konstitusional sajalah ya. Tidak usah berpikir yang aneh-aneh mengenai penundaan pemilu, mengenai presiden 3 periode. Sebaiknya pemerintah dan masyarakat ya pada umumnya kita fokus saja pada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini.
ya. Jadi biarkan semua berjalan secara konstitusional, semuanya berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku, tidak perlu ada perubahan, tidak perlu ada amandemen lain-lain yang akan menimbulkan ekses yang akhirnya mengeluarkan energi masyarakat untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Oke ya, mungkin itu yang mau saya sampaikan dalam video saya kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.